bisa ikut. Strategi inilah yang membantu saya menumbuhkan portofolio saya. Jadi di grup Demokrasi Saham itu saya sengaja trial. Saya sebulan yang lalu taruh duit 20 juta. Videonya juga ada di sini ya, nih teman-teman ya. Ini yang video yang saya pernah sampaikan, uang kecil itu ya, cepat gain itu 20 jadi 40 juta. Teman-teman tahu nggak uang 40 juta itu jadi berapa? Hari ini sudah jadi 100 juta. Tadi sudah saya share ke teman-teman di Demokrasi Saham. 4, 3, 2, 1, stay focused and stay tuned. Halo teman-teman, ketemu lagi di channel saya ya, sesuai janji saya. Jadi hari ini saya akan kasih video strategi RI. Ini strategi RI pertama kali diekspos, belum pernah ada yang jelaskan seperti ini. Strategi inilah yang membuat portofolio kecil saya. Saya punya uji coba ya, portofolio dengan nilai kecil 20 juta sebulan yang lalu, hari ini sudah jadi 100 juta dan itu benar. Sudah saya sering sampaikan ke grup di Demokrasi Saham ya. Nah kali ini saya mau ngopi dulu ya. Sambil ngopi teman-teman silahkan menikmati video strategi RI ini. Jangan lupa share, subscribe video saya, channel saya. Mudah-mudahan kita bisa berkarya di video-video selanjutnya dengan lebih maksimal, dengan lebih bagus, dengan materi-materi yang tentunya lebih bermanfaat buat teman-teman. Oke, selamat menyaksikan. Halo teman-teman, ketemu lagi ya. Jadi kita ke pembahasan ini. Rencananya kan hari ini kita mau lakukan live ya, tapi karena kendala di jaringan internet saya, daripada live-nya putus-putus, nggak efisien, lebih baik saya rekam saja, saya upload, jadi teman-teman tinggal nonton. Nanti jika ada pertanyaan seperti biasa bisa disampaikan di kolom komentar ya. Oke. Jadi hari ini sesuai dengan thumbnail saya akan membahas perihal right issue dan strategi. Jadi right issue itu kita bisa manfaatkan dengan strategi-strategi khusus. Salah satu strategi yang sudah pernah saya ajarkan adalah waktu saya cuan gede ya. Di video saya yang pertama, nah itu teman-teman bisa tonton video itu adalah strategi yang pertama dan masih banyak strategi lainnya, dan yang perlu teman-teman ketahui tidak ada orang lain yang share strategi seperti ini ya. Hampir saya nggak pernah ketemu, baik di YouTube, apalagi di YouTube, baik di grup-grup, di Telegram, dimanapun nggak ada yang share strategi seperti ini, apalagi strategi yang mau akan saya sampaikan. Jadi ini pertama kali strategi ini diekspos, dibongkar rahasia strategi ini hanya untuk teman-teman. Jadi apapun yang saya berikan memang murni edukasi ya, tanpa saya minta apapun ke teman-teman. So inilah nanti strategi right issue. Kemudian sebelum lanjut ke pembahasan, banyak sekali video-video di YouTube saya yang saat ini harga sahamnya sudah naik ya. INTP yang kemarin saya sudah dapat dividen cukup besar juga. Saat ini harga sahamnya sudah naik di penutupan 12.400 dan saya cukup optimis ini akan naik terus. Begitu juga dengan saham-saham lain, hampir semua video-video saya yang memberikan informasi tentang kira-kira stock pick ya, itu harga sahamnya sudah naik semua. Jadi teman-teman bisa tonton videonya, saya taruh sini semua ya, ada di rekomendasi video. Itu video-video penting, teman-teman silahkan tonton, masih banyak peluang-peluang di video itu biar nggak kelewatan. Oke ya, saya lanjut lagi ke right issue. Pertama kali sebelum membahas ke strategi right issue dan right issue apa yang akan kita bahas, tentu ini momentum yang tepat. Kalau teman-teman nonton YouTube-nya ini pada tanggal yang tepat, tentu mendapatkan ilmunya plus dapat momentumnya. Tapi kalau nontonnya sudah kadaluarsa, mungkin setahun kemudian baru ditonton, ya nggak apa-apa. Mungkin momentumnya sedang tidak ada, kita menunggu RI, tapi ilmunya teman-teman masih dapat. Kira-kira seperti itu ya. Nah, saya lihat banyak sekali teman-teman yang belum paham right issue. Banyak sekali yang belum paham. Jadi ini sekilas tetap saya bahas dulu right issue itu seperti apa. Right issue ya, atau penambahan modal dengan penerbitan saham baru. Jadi right issue itu apa sih? Right issue itu intinya nambah modal ya. Di sini nih di sebelah kanan saya ya, sebelah kanan saya atau sebelah kiri dari screen ini kan ada gambar ini perusahaan, ini mewakili perusahaan. Kemudian perusahaan ini memberikan share ya kepada investor, kemudian investor menyerahkan duit. Jadi right issue itu cuma just sesimpel ini saja ya. Perusahaan butuh duit, dia terbitkan saham baru dari perusahaan, kemudian sahamnya itu dibeli oleh investor. Dah itu aja. Itulah namanya right issue. Oke ya, saya lanjutkan. Nah, ada right issue, ada IPO. Memang sama, IPO juga begitu. IPO tuh ya persis kayak ini sebenarnya. Kita pakai gambar ini juga sama. IPO tuh kan orang
sorry, bukan orang ya. Jadi ini perusahaan serahkan saham ke perorangan, lalu perorangan serahkan uang ke perusahaan ini sama mendapatkan dana tambahan modal baru, kemudian menyerahkan saham. Itu juga IPO. Ya. Kemudian di sini. Ini types of issue of securities in primary market. Jadi ini adalah tipe-tipe penerbitan saham. Ya, ini tipe-tipe penerbitan saham di primary market. Primary market itu artinya saham-saham yang diterbitkan langsung oleh emiten, langsung oleh perusahaan. Bukan kita beli saham antar investor. Kalau beli saham antar investor itu namanya secondary market. Ini primary market. Jadi, kalau ada perusahaan keluarkan share seperti ini namanya issue of securities di primary market. Nah, itu ada bermacam-macam teman-teman ya. Ada public issue. Public issue itu maksudnya diterbitkan untuk kalangan publik, untuk semua orang. Ya, namanya juga publik. Itu ada namanya initial public offering, ada namanya further public offering. Ya, yang kita kenal IPO ya, initial public offering, ini IPO kalau pertama kali. Nah, ini sama perusahaan terbitkan saham baru untuk publik namanya IPO. Ini ada IPO lanjutan, ini tidak perlu kita bahas ya, jarang sekali diterapkan di Indonesia. Kemudian ada lagi right issue. Nah, ini right issue. Bedanya IPO dengan right issue ini. Kalau IPO tuh publik, untuk publik masyarakat luas. Tapi kalau right issue tuh enggak. Right issue tidak untuk masyarakat luas. Lalu untuk siapa Mas CS? Untuk investor. Gitu. Jadi, kalau right issue, sahamnya ini ditawarkan ke investor. Ini ke pemegang saham saat ini. Ini perusahaan A, ini pemegang saham perusahaan A. Ditawarkan, mau nggak kamu beli saham lagi dari kami, dari perusahaan itu namanya right issue. Kalau IPO, ini perusahaan, di sini nih masyarakat luas, pemegang saham dan bukan pemegang saham. Itu namanya ya IPO. Lebih mudahnya tuh sebenarnya begini. Kalau right issue itu, yang nerbitin ini perusahaannya sudah ada di bursa, sudah IPO. Tapi, dia sudah pernah IPO ya, posisinya sudah ada di bursa. Kalau dia terbitkan saham baru namanya right issue. Tapi kalau IPO, ini perusahaannya belum ada di bursa, dia belum TBK company, dia terbitkan saham, itu namanya IPO. Ya. Kemudian ada bonus issue, ini kalau perusahaan menerbitkan saham baru untuk dividen atau untuk bonus karyawan, itu namanya bonus issue. Terus kemudian ada private placement. Private placement ini sama kayak right issue ya, sama kayak right issue, mirip. Tapi bedanya kita lihat ya di bawah ya. Tapi kira-kira gini lah ya teman-teman. Simpelnya segitu aja. Oke ya. Ini saya kasih lagi. Ada IPO, ada right issue, ada private placement. Ini yang paling sering. Jadi saya dari sekian banyak ini, saya rangkum saja ketiga hal ini. Karena ini yang pasti nanti akan sering teman-teman hadapi. Akan paling sering teman-teman cari strateginya bagaimana memanfaatkan IPO, bagaimana memanfaatkan right issue, gimana memanfaatkan private placement. Jadi tiga ini ya. Bedanya adalah IPO dan right issue tadi sudah saya bahas bedanya. Kemudian ada right issue dengan private placement. Sebenarnya ini sama-sama penerbitan saham, sama-sama ada modal baru. Bedanya IPO tadi, right issue ini ada tulisan HMETD. Kalau private placement tulisannya non HMETD. HMETD ini hak memesan efek terlebih dahulu ya. Hak memesan efek terlebih dahulu. Kalau ini non berarti tanpa hak memesan efek terlebih dahulu. Itu bedanya. Kalau right issue tuh teman-teman sebagai pemegang saham, contoh nih ya, kan sekarang hari ini terakhir perdagangan R, mungkin seminggu kemarin itu ada right issue-nya dua perusahaan secara beruntun, induk dan anaknya, yaitu IMAS, Indomobil, dan IMJS. IMJS itu Indomobil Jasa ya. IMAS induknya, IMJS anaknya. Mereka dua-duanya lakukan right issue. Right issue-nya tuh yang begini, yang HMETD. Jadi HMETD itu kira-kira saham yang diterbitkan itu ditawarkan ke semua pemegang saham. Ayo, siapa yang mau beli saham right issue? Boleh. Caranya beli dulu haknya, ya, haknya. Setelah kamu punya hak, kamu bisa, karena punya hak artinya bisa membeli saham right issue. Nah, kalau private placement beda. Kalau private placement itu non HMETD, tanpa hak memesan efek. Jadi private placement itu saham yang diterbitkan itu sudah ada allotment-nya, sudah ada qualified ke siapa atau institusi siapa. Jadi saham yang diterbitkan nih teman-teman, saham yang diterbitkan ini kalau private placement itu sudah untuk orang-orang tertentu atau fund manager tertentu atau institusi tertentu.
Jadi tidak ada hak untuk investor publik, apalagi investor retail seperti kita. Gitu. Jadi pokoknya private placement itu persis kayak RI, tapi tidak ada yang boleh nebus. Yang nebus hanya satu pihak yang sudah memang tertunjuk, spesial tertunjuk untuk menebus RI-nya itu. Itu namanya private placement. Ya, satu ada HMITD, satu non HMITD. Oke, saya lanjutkan ya. Nah, sekarang kita masuk ke right issue HMITD. Oke, ini teknisnya, ini pembahasan teknis supaya teman-teman yang bingung-bingung langsung saja saya ke pembahasan teknis ya. Ini prakteknya kira-kira seperti ini. RI itu teman-teman yang perlu teman-teman dapatkan ya, kalau saat ada RI. Oke, sebelum berlanjut saya jawab dulu pertanyaan. Ini pertanyaan banyak banget yang menanyakan. Saya sudah jawab, masih aja ditanyakan ya. Nggak mau baca itu yang di channel saya. Mas AS, kita tahu dari mana ya ada RI? Ya, tahu dari mana ada RI? Jawaban saya sama seperti kemarin-kemarin masalah repo. Mas AS tahu repo itu dari mana? Anda tuh investor cari informasi, cari sumber informasi. RI itu asalnya ya dari media massa bisa, dari keterbukaan bisa, dari info sekuritas bisa, dari sales Anda bisa, dari grup-grup juga bisa, dari sosial media bisa, jadi Instagram bisa, dari YouTube bisa. Semuanya tuh ada informasinya. Saya heran ada orang yang nggak tahu hari ini ada RI itu, kalian nih investor atau apa gitu loh. Berarti kalian bener-bener tidak punya effort untuk ada apa nih dengan market, ada peluang apa nih. Kalian nggak seperti itu. Kalau kalian seperti itu, harusnya pasti tahu. Karena RI itu informasinya luas banget. Hampir semua orang di market tuh tahu kalau hari ini ada RI. Jadi kalau mau tahu ada RI ya, kalian bangun, buka laptop, lihat berita, cari berita, masuk webnya Bursa Efek, hari ini ada berita apa. Kalau itu Anda lakukan, Anda dapat. Kalau nggak dapat, saya nggak ngerti. Kadang-kadang saya heran, masih aja orang tanya, "Loh, ada RI ya?" Lah kalian ngapain? Udah saya lihat beli sahamnya aja maunya trading, beli hari ini untung besok. Lah gitu aja RI aja nggak tahu lah, terus ngapain aja? Gitu ya teman-teman, tolong dong, mawas dirilah. Hari ini tuh media belajar sudah banyak sekali. Saya sudah berikan materi video-video yang seperti ini, teman-teman nggak akan pernah dapatkan dimanapun ya. Sekali lagi, saya kalau mau jual materi ini, satu orang 1 juta aja, 1000 orang yang daftar udah 1 M saya kantongin, bisa itu. Tapi saya nggak lakukan, kenapa? Saya mau teman ini bisa seluas dinikmati oleh siapapun. Gitu. Jadi ya sudah bagus begini, tolonglah effort sedikit ya, nggak usah bertanya hal-hal yang tidak patut ditanyakan. Oke, setelah Anda tahu RI, apa pertama kali yang mesti Anda cari? Yang mesti Anda cari adalah prospektus. Prospektus RI. Prospektus itu dokumen formatnya PDF, itu dikeluarkan oleh perusahaan atau emiten yang melakukan right issue. Di mana mendapatkan prospektus itu? Dimanapun. Ada di grup saya Demokrasi Saham, ada di webnya Bursa Efek, ada. Anda minta sales sekuritas, bisa. Anda hubungi sekuritas, Anda bisa. Ya, kalau sekuritas Anda pasif, salesnya pasif, nggak kasih informasi apapun, Anda pindah sekuritas saja. Masuk sekuritas mitra saya, nanti dilayani dengan sangat bagus. Karena kewajiban sekuritas itu memang memberikan informasi yang bagus sebenarnya kepada nasabahnya. Nah, ya, prospektus itu ada. Ini halaman pertama prospektus, tampilannya seperti ini. Filenya PDF, ini saya capture saja, ada beberapa lembar, biasanya ada belasan atau puluhan lembar. Keterangan detail di dalam menyebutkan ini RI buat apa, lengkap ada di situ. Oke ya? Oke, setelah teman-teman dapat prospektus, apa yang dilihat? Nah, di prospektus itu lengkap. Yang dilihat teman-teman nanti fokus ke beberapa hal yang saya sampaikan ini. Yang lain terserah kamu mau lihat, tapi kalau menurut saya nggak terlalu penting ya. Yang penting dilihat adalah pertama kali ada namanya harga pelaksanaan ya. Teman-teman perhatikan ya. Pertama kali yang paling penting adalah harga pelaksanaan. Contoh di sini, harga pelaksanaan 262 ya. Ini prospektusnya apa? Nanti saya kasih tahu, nanti kita bahas di bawah yang paling detail. Ini untuk pengetahuan secara umum ya. Pertama kali harga pelaksanaan. Harga pelaksanaan ini tuh apa? Harga pelaksanaan itu harga sahamnya RI. Kan RI tadi itu kan keluarkan saham baru. Nah, saham baru yang dikeluarkan itu harganya ini 262.
Ya, harga pelaksanaan ini berbeda dengan harga market. Bisa saja harga pelaksanaan 262, harga marketnya 500 bisa. Jadi setelah Anda beli 262 langsung jual ke 500 bisa, itu bisa. Nah, apa syaratnya Mas AS untuk bisa membeli ini 262? Syaratnya Anda harus punya hak dulu itu ya. Kalau dalam video pertama saya itu Anda punya kartu platinumnya itu. Ya, atau punya hak. Hak itulah yang disebut HMETD. Bagaimana Mas AS untuk mendapatkan hak? Anda harus jadi investornya. Ya, nanti detail kita bahas di bawah. Tapi poin penting adalah teman-teman catat dulu nanti harga pelaksanaannya berapa. Catat. Misal saya mau bikin strategi RI-nya apa? Catat harga pelaksanaan sekian. Gitu. Setelah harga pelaksanaan yang perlu teman-teman catat adalah rasio RI. Rasio itu apa? Rasio itu begini. Kan tadi RI itu kan keluarkan saham baru. Sebelum saham baru dikeluarkan, kan sudah ada saham lama yang beredar tuh di masyarakat, di bursa. Nah, perbandingan antara saham yang sudah beredar dengan saham baru yang dikeluarkan itu namanya rasio. Yang sudah beredar itu disebut saham lama, yang baru dikeluarkan itu disebut saham baru. Jadi saham lama berapa, saham baru berapa, itu namanya rasio. Kalau RI ini, prospektus ini ya ini nih. Tulisannya nih, setiap 10.000 ini ya, setiap 10.000 saham lama yang namanya tercatat bla 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 mempunyai 81.788 saham baru. Jadi ini rasionya kira-kira 1:8 lah ya. Satu lembar saham baru itu nanti akan diterbitkan 8 lembar. Jadi jumlah saham yang diterbitkan ini 8 lembar kali lebih banyak daripada saham lama. Kira-kira begitu. Ini kalau saya saya menggunakan hitung-hitungan kita bulatkan ya 1/8 lah ya, atau 1000 banding 8178 gitu aja. Jadi kalau kita punya 1000 lot dapat 8178 gitu. Oke, saya lanjutkan. Oke, setelah dua hal tadi ya, harga pelaksanaan, kemudian rasio, apalagi yang perlu Anda ketahui di prospektus yaitu jadwal. Jadwal ini penting. Jadwal RUPS-nya kapan, tanggal efektif kapan, bla bla bla. Ini ada di halaman-halaman depan prospektus. Apa yang perlu dilihatnya? Dalam jadwal itu yang perlu teman-teman lihat tuh ya. Ini aja nih. Cum right. Cum right ini istilah untuk right issue. Kalau dividen biasanya cum date gitu ya. Teman-teman lihat yang pasar reguler dan pasar negosiasi. Pasar tunai nggak perlu. Nanti saya jelasin ini bingung lagi. Ntar kita bahas pasar tunai ini sejam lagi ya, nggak usah ya. Pasar reguler dan pasar negosiasi. Tanggal 26 Agustus, misal gitu ya. Setelah lihat cum right, lihat ya ex right. Ex right ini biasanya 1 hari setelah cum right. Di mana-mana begitu, cum date juga begitu ya. Setelah itu ada tanggal distribusi, HMETD. Setelah itu ada namanya tanggal pencatatan, ini nggak perlu ya. Yang perlu ini nih, periode perdagangan HMETD dan periode pelaksanaan HMTD. Jadi ada berapa tanggal nih ya. Cum date, ya, cum right, ex right ya, 1, 2, kemudian distribusi 3, kemudian perdagangan pelaksanaan 5. Udah 5 tanggal itu aja. Yang lain nggak perlu. Yang lain ini nih embel-embel aja nih, otomatis aja lah nih ya. Perlu ketahui itu aja. Oke, sekarang secara singkat saya bahas. Cum right itu apa? Cum right itu begini. Itu mirip kayak cum date-nya di dividen. Kalau cum date-nya di dividen kan teman-teman pegang saham sampai cum date. Besok kan ex date. Besok teman-teman baru jual. Jadi saat cum date tuh saham itu menginap di tangan teman-teman atau di portonya teman-teman, teman-teman dapat namanya dividen. Sama kayak ex-right ini. Sama kayak cum right atau RI ini. Kalau teman-teman beli saham ini, artinya saham yang mau RI ini, teman-teman simpen menginap di porto teman-teman sampai tanggal 26 Agustus, teman-teman baru jual nanti di tanggal 27, maka teman-teman nanti mendapatkan namanya ini, HMETD. HMETD itu hak memesan. Wujudnya itu kode saham strip R gitu. Kalau IMJS ya IMJS strip R, kalau IMAS ya IMAS strip R dan seterusnya. Itu dapatnya gratis. Jadi HMETD itu dapatnya gratis. Berapa lot Mas AS dapatnya? Sesuai dengan rasio. Tadi kan rasio saya sudah dijelaskan ya. Kalau rasionya 1:8, berarti kalau teman-teman punya 1 lot, teman-teman dapat 8 lot gratis. Kalau teman-teman punya 1000 lot, berarti teman-teman dapat 8.000 lot gratis. Kira-kira begitu. Kalau rasionya 1:8. Kalau rasio 1:2, ya tinggal hitung rasio aja. Contoh IMJS kemarin tuh rasionya
2:1, 2 saham lama ada 1 saham baru. Berarti kalau teman-teman punya 2 lot saham, disimpan sampai accumulate, besokannya nanti teman-teman punya jatah IMJS misal ya, IMJS strip R sebanyak 1 lot karena rasionya 2:1. Kira-kira begitu ya. Oke, ini apa yang dimaksud dengan cum-rite tuh kayak gitu. X-rite ini teman-teman sudah bisa jual di tanggal ini ya, di tanggal ini. Itu teman-teman sudah bisa jual. Tetap dapat. Jadi jual aja sama kayak dividen. X-date bisa dijual, dividen tetap dapat. Oke. Tanggal distribusi HMETD. HMETD itu yang tadi saya bilang IMAS strip R, IMJS strip R dan lain-lain itu nanti wujudnya kayak saham, jumlahnya sekian lot, ada harganya, ada nilainya, bisa dijual juga. Itu nanti muncul otomatis di portonya teman-teman. Twing, ada otomatis, nggak perlu beli. Buat teman-teman yang simpan saya cum-rite, muncul otomatis. Swing gitu ya. Nah, muncul twingnya tuh kapan? Muncul twingnya tuh ini. Tanggal distribusi HMETD. Berarti RI ini nih nanti tanggal 31 Agustus, setelah Anda simpan sampai 26, 27 misal Anda jual, nggak dijual juga nggak apa-apa. Nanti 31 Agustus, tahu-tahu di mana tuh? Di porto teman-teman tuh, nanti siang hari, twing, muncul tuh R itu. Gitu. Ya, itu distribusi. Terus ada namanya periode perdagangan HMETD. Nah, HMETD yang IMAS R, IMJS R itu bisa dijual belikan sama kayak saham seperti biasa aja. Tapi dia umurnya pendek. Jadi biasanya hanya bisa diperjualbelikan dalam sekian hari itu aja. Jadi itu adanya di tanggal ini. Nih, tanggal 1 sampai tanggal 8. Itu ya. Nah, di tanggal ini teman-teman bisa beli lagi, nambah lagi kalau mau nebus lebih banyak atau mau dijual juga boleh gitu ya. Tapi perhatikan di tanggal 8 ini hari terakhir. Umur R-nya, umur HMETD itu terakhir tanggal 8. Kalau teman-teman tanggal 8 ini R-nya nggak diapa-apain, nggak dijual atau nggak dijadikan saham, ya. H itu kan Anda bisa jadikan saham kan? Yang tadi saya bilang ini, 262 ini. Anda bisa beli saham baru dengan harga 262 ini kalau Anda punya HMETD. Anda tinggal tebus. Misal pada saat tanggal berapa nih? Misal pada saat tanggal 5 gitu ya, tanggal 5. Harga marketnya ternyata 500. Padahal Anda bisa beli saham itu dengan harga 262. Kira-kira gimana Anda? Pasti tebus dong. Langsung, boleh Anda hubungi sekuritas. Mbak, saya tebus dong. Saya punya HMETD 1000 lot. Saya mau tebus semuanya biar jadi 1000 lot saham. Bisa. Tinggal siapin aja. 262 nih kalau kali 1000 lot, duitnya berapa? Duitnya taruh di RDN, konversi menjadi saham. Nanti HMETD Anda hilang 1000 lot, digantikan dengan saham. Sahamnya harganya 262, langsung bisa Anda jual di market dengan harga 500, itu bisa. Ya, itu bisa. Nah, ini periode perdagangan HMETD. Yang perlu digarisbawahi pada periode ini adalah tanggal 8 ini adalah tanggal terakhir. Ini kalau nggak ditebus atau nggak Anda jual, tetap Anda simpen, tahu-tahu hilang nanti, hangus. Ya, ada hangusnya. Terus ada namanya periode pelaksanaan HMETD. Periode pelaksanaan itu apa? Nah, periode pelaksanaan itu periode penebusan. Jadi dari tanggal 1 sampai tanggal 8 itu Anda diberikan kesempatan untuk nebus, untuk mikir. Ini HMETD saya ini mau saya tebus atau saya jual, itu Anda dikasih mikir dari tanggal 1 sampai tanggal 8. Untuk semua RI rata-rata tuh seminggu atau 5 hari bursa. 5 hari bursa tuh cukup lama lah untuk Anda mikir. Bisa dijual, bisa ditebus ya. Kira-kira begitu. Oke, untuk tanggal itu aja yang perlu diperhatikan ada 5, cum-rite, ex-rite, distribusinya, perdagangannya, sama pelaksanaannya. Oke, sekarang saya lanjutkan. Oke ya. Nah, tadi kan RI sudah jelas ya, udah ada RI bagaimana, lalu ada prospektusnya, setelah dapat prospektus apa-apa yang perlu dibaca di prospektus. Sekarang kita masuk strategi RI. Ini yang paling penting. Kita mau strategi bagaimana supaya di RI itu kita dapat cuan. Teman-teman, saya kasih tahu strategi yang mau saya sampaikan ini sebenarnya ini sudah berjalan, tapi masih ada waktu, sisa waktu ya, besok teman-teman masih bisa ikut. Strategi inilah yang membantu saya menumbuhkan portofolio saya. Jadi di grup Demokrasi Saham itu saya sengaja trial. Saya sebulan yang lalu taruh duit 20 juta. Videonya juga ada di sini ya, nih teman-teman ya. Ini yang video yang saya pernah sampaikan, uang kecil itu ya, cepat gain itu 20 jadi 40 juta. Teman-teman tahu nggak uang 40 juta itu jadi berapa? Hari ini sudah jadi 100 juta. Tadi sudah saya share ke teman-teman di Demokrasi Saham. Salah satu yang mempercepat pertumbuhan itu ya strategi RI ini. Nah, jadi teman-teman itu harus perhatikan ini. Oke, saya langsung lanjutkan ya. Sebelum kita pelajari strategi RI, kita harus mampu dulu membaca RI ini,
RI yang model bagaimana gitu. Saya sebutnya strategic RI karena setiap RI itu merupakan strategi dari emiten juga. Jadi kita baca dulu emiten strateginya apa, kita strateginya apa gitu. Musuh pakai strategi perang apa, kita perangnya pakai apa. Itu yang saya sebut dia RI-nya kan strategik. Kita nanti juga bikin strateginya. Oke. Strategic RI menurut saya ada 4. Pertama in-bank asset, kedua backdoor listing, ketiga private placement berkedok RI, keempat RI murni cari dana. Ya, in-bank asset itu misal dia mau RI, tapi sebenarnya dia hanya in-bank aja. Nanti RI-nya tuh diambil dia sendiri. Oke teman-teman, sebelum saya bahas gini, nomor 1 dan poin 3 akan saya jelaskan singkat-singkat saja. Saya tidak mungkin detail. Ini satu materi ini bisa satu video sebenarnya. Saya nggak detail. Teman-teman pasti nanti masih bingung. Kalau bingung nanti di komentar atau nanti silakan diskusi di Demokrasi Saham atau tunggu saya video selanjutnya. Saya akan lebih detail nanti ke poin keempat ya. Pertama, in-bank asset itu dia masukin aset. Itu dia pakai RI. Model-model itu model-model dipakai oleh Beni Cokro itu in-bank asset ya. Model-model yang dulu SIAP yang sahamnya hangus itu juga. Nah, yang sekarang yang terakhir itu ada SQMI itu juga in-bank asset. Itu RI in-bank asset. Kemudian in-bank asset yang sebenarnya apa namanya nggak terlalu apa ya, bukan disebut sebagai ya, yang in-bank asset negatif tuh sebenarnya juga banyak sih, ya. Nggak bisa sebutkan. Tapi kira-kira in-bank asset tuh juga ada yang bagus, ada yang netral. Ada yang kurang bagus atau yang jelek, ada yang netral. Kemudian ada backdoor listing. Backdoor listing itu orang mau IPO tapi dia tidak mau IPO bener-bener IPO dari awal yang IPO gitu, nggak. Dia pakainya backdoor tuh lewat jalan belakang ya, lewat pintu belakang. Biasanya teman-teman backdoor listing tuh teman-teman cara gini. Teman-teman perhatikan ada nggak kode saham yang nyeleneh, yang nggak sama dengan jenis perusahaannya. Kode sahamnya apa gitu, PT apa itu, tapi sahamnya saham ini. Itu biasanya dulu backdoor. Jadi orang yang mau backdoor itu dia nyari cangkang. Dia nyari perusahaan yang sudah IPO, udah kosong tapi perusahaan ini kosong, tapi masih listing di Bursa Efek, dibeli perusahaan itu, entah itu perusahaan apa. Perusahaan itu sudah kosong, diakuisisi baru, ini dimasukin perusahaan baru dengan usaha yang baru, itu namanya backdoor listing. Oke ya, yang ketiga private placement berkedok RI itu ada juga. Sebenarnya dia tuh mau private placement, yang mau nebus saham tuh sudah ketahuan, hanya orang-orang tertentu atau hanya fund-fund tertentu, tapi teman-teman, private placement tuh persetujuannya lebih rumit di OJK, saya kasih tahu. Karena harganya nggak boleh merugikan investor publik, harganya harus sekian rata-rata. Nah, dia untuk memenuhi itu repot, akhirnya dia RI. Dia RI, tapi RI itu nanti akan diarahkan sama dia, digencet sama dia supaya itu menjadi private placement. Seperti apa? Nanti saya jelaskan ya. Oke, yang keempat, RI murni cari dana. Murni cari dana itu pokoknya kita mau keluar. Kita mau RI ini, kita butuh dana untuk apa? Untuk bayar utang kah? Untuk modal kah? Untuk ekspansi kah? Apa? Oh, kita mau RI supaya orang mau tebus, itu namanya RI murni cari dana. Pokoknya nggak ada strategi aneh-aneh lah dari pihak yang emiten yang melakukan RI. Itulah RI cari dana. Oke ya, saya lanjutkan ya. Oke, setelah kita tahu strateginya seperti itu, strategi kita sesuaikan. Jadi kita sesuaikan. Oke, dulu kita pernah RI Medco, RI BRPT, kemudian ada RI Bencok Group, RI IMAS IMJS yang kemarin itu, RI BBKP, itu kita punya strateginya masing-masing. Kelima-lima RI ini di AIC, di Andara Investment Club, kita semua berhasil. RI Medco di AIC itu pesta, banyak teman-teman di AIC yang teman-teman bisa tanya, kita tuh dapat Medco beli di harga 600 atau berapa, waktu itu naik sampai 1000-an sekian. Terus kemudian R-nya juga naik, kita war-nya juga naik berkali-kali lipat. RI BRPT juga begitu, kita sudah baca strateginya BRPT, kita tahu saat mereka RI kita diem. Setelah RI harga dianjlokin kita tahu, kita baca. Videonya pun saya sampaikan di IC itu jauh sebelum BRPT RI kita sudah baca. Ini nanti BRPT setelah RI pasti diguyur. Ternyata bener, diguyur pas di harga bawah kita hajar, kita beli BRPT, naiknya berkali-kali lipat, itu RI BRPT. RI Bencok kita juga sudah baca cara RI-nya dia home, itu RI-nya backdoor listing atau apa namanya yang sebelumnya Rimo itu juga backdoor listing kita sudah baca. Sedemikian juga IMAS, IMJS ini kita juga sudah baca IMAS, IMJS seperti apa. Bahkan dari kemarin saya bilang IMAS, IMJS saya nggak akan tebus, saham Indonya saya jual, R-nya saya jual karena
saya ekspektasi sesuai analisa kita nanti, IMJS pasti koreksi. Dan bener hari ini koreksi, IMAS, ARB, IMJS juga koreksi dalam. Mungkin besok akan koreksi lagi. Jadi itu semua ada strateginya, termasuk BBKP kita juga punya strateginya. Nah, yang mau saya bagikan ini adalah RI salah satu emiten yang RI-nya belum terlaksana. Cum-rate-nya masih ada, jadi belum masuk cum-rate. Dan ini benar-benar masih fresh, teman-teman semua bisa ikut. Ini strateginya. Setelah saya berhasil di semua RI ini, mudah-mudahan yang RI terakhir ini saya juga berhasil. Oke ya? Oke teman-teman, nah ini dia ya. Jadi RI yang mau kita bahas hari ini adalah Aset Indonesia atau kode sahamnya ACST, member of Astra. Ini bukan anak usaha Astra, ini cucu atau cicitnya Astra ya, karena dia cucunya United Tractor. Jadi cicitnya Astra. Ya, kita akan bahas Aset Indonesia. Ini perusahaan apa sih ini sebenarnya? Aset Indonesia ini perusahaan konstruksi. Zaman dulu dia sebenarnya sebelum diakuisisi oleh Astra itu spesialisasi dia di beton, pemancangan, pondasi. Nah, itu Aset. Kemudian setelah diakuisisi unit traktor, dia masuk ke pembangunan jembatan-jembatan, pembangunan jalan tol, itu Aset. Kodenya ACST. Now what? Nah, ini kosong ya. Ini kosong ini saya mau tampilin chart ya. Ini chartnya ACST. Ini dia. Ya, ACST ya. Harganya tahun 2015 pernah di 5.000, sekarang harganya 400. Ini juga udah naik beberapa kali lipat ya. Dari 5.000 lebih 400. ACST ini diakuisisi Astra pada awal 2015 di harga 3.300, 3.500 ya. Setelah itu turun terus. Kenapa turun? Karena kinerjanya jeblok. Kinerjanya jeblok ya. Oke. Ini chartnya aja seperti ini ya. Ini ACST. Saya kembali lagi ke sini. Nothing spesial ya. Memang nggak ada spesial di ACST ya. ACST itu just perusahaan anak-anak cucu usahanya unit traktor, bergerak dalam bidang konstruksi. Nggak ada yang spesial di situ. Proyeknya juga biasa aja. Kecuali terakhir Elevated Tol Jakarta Cikampek itu dia kerjain dengan waskita. Tapi di luar itu nggak terlalu banyak hal yang menarik. Kenapa? Karena harga sahamnya turun terus. Kenapa? Karena kinerjanya turun, pendapatan turun. Ini sempat naik, tapi labanya turun drastis karena cost yang membesar. Plus juga pada saat itu tahun 2018 juga sektor konstruksi sedang koreksi terus sehingga harga sahamnya turun terus. Bahkan 2019 dia jeblok juga, 2020 lebih jeblok lagi ya, yang mengakibatkan ini equity-nya hampir minus. Equity-nya tinggal 36. Ya kira-kira Astra tuh akuisisi di 3.500 lah, tinggal 400 ya mungkin sudah dianggap aja habis nih. United Tractor ya, sorry kok Astra, United Tractor ini dianggapnya sudah habis. Nothing spesial lah, kira-kira begitu ya. Hutangnya besar, ini equity-nya sudah kecil, DER-nya juga besar sekali. Jadi ini sudah perusahaan yang kira-kira ya tinggal tulang lah gitu. Tapi karena di dalamnya ini punya United Tractor, tentu United Tractor akan lakukan sesuatu. So, ini memang nothing spesial. Nothing spesial kecuali Astra lakukan reformasi, restructure, lakukan perbaikan. Nah, ini yang menarik sebenarnya ini ya. Kenapa ini saya baca sehingga hal-hal ini yang akan saya gunakan untuk menyusun strategi. Jadi nanti teman-teman perhatikan ini penjelasan saya. Nanti teman-teman saat saya simpulkan strateginya apa, teman-teman begitu gitu ya. Lihatin ya teman-teman. Ini liability, posisi liability-nya ACST. Posisi liability ACST per 30 Juni 2020 sesuai LK terakhir ya. Utang usaha pihak ketiga, pihak berelasi dari 2019 utang usahanya turun, artinya dia punya utang ke vendor dibayar-bayarin, nggak ada masalah. Utang non usaha ini utang yang paling penting sebenarnya ini ada pinjaman bank jangka pendeknya dikit. Nah, hutang berbunganya itu yang paling besar ini. Pinjaman dari pemegang saham. Nah, ini pinjaman dari mana? Ini pinjaman dari pemegang sahamnya dia. Yang dari United Tractor itu. Tapi namanya bukan United Tractor, nama perusahaannya ya. Nama perusahaannya bukan United Tractor. Anaknya United Tractor, pemegang sahamnya ACST itu ngasih pinjaman. Pinjamannya berapa? Ini kira-kira 2 triliun. Ini LK-nya dalam jutaan. Jadi ini 2 triliun rupiah. Nah, teman-teman liatin ya, ekuitasnya tuh per 30 Juni tinggal 36 miliar. Modalnya tinggal 36 miliar, utangnya 2 triliun. Itu kira-kira debt to equity rasionya itu hampir berapa kali lipat itu? 100 kali lipat ya. Jadi
yang dernya 2 kali aja udah mengerikan. Ini dernya nih kira-kira berapa tuh? 2000 dibagi 36 tuh berapa itu kira-kira? Hampir 100 kali gitu ya. Jadi ini nggak masuk akal. Perusahaan seperti ini jelas secara buku nggak sehat. Ini United Tractor mau bergerak gimana pun, ini perusahaan jelas-jelas nggak sehat. Dia mau nyari pinjaman bank, pasti bank nggak mau. Dia mau terbitin bond, udah pasti nggak bisa. Karena gila-gilaan. Bukunya tuh nggak sehat. Nah, United Tractor, right issue ini digunakan untuk menyehatkan buku. Yang tidak diketahui oleh banyak orang adalah saat ini banyak orang bilang, wah, ACST RI-nya jelek karena RI-nya buat bayar hutang, udah pasti jelek. Wah, ini buat bayar hutang induknya, makin jelek lagi tuh. Ini dia kerja hanya untuk bayarin utang induknya. Wah, itu makin nggak ngerti. Padahal teman-teman, saya kasih tahu yang terjadi sebenarnya adalah ACST itu diakuisisi dengan kondisi memang tidak sehat. Saya tahu United Tractor memang cari vehikel aja, perusahaan konstruksinya sudah punya nama, pengalaman, sama dia nanti mau akan dibenerin. Cuman kan perlu waktu ya, perlu waktu. Jadi sejak dia diakuisisi itu, ini perusahaan ibaratnya disubsidi terus, darahnya tuh disuplai terus oleh United Tractor. Kalau United Tractor nggak kuat, ini perusahaan sudah lewat. Kalau korporasi lain yang pegang ini mungkin sudah ambruk. Tapi karena ada United Tractor itu disuntik dana terus supaya dia tetap bisa terima proyek, tetap bisa eksis, tetap bisa bangun portfolio project, dan itu yang paling penting. Nah, sekaranglah waktunya. Nih misal United Tractor ngomong, oke, it's the time. Saat ini waktunya kita perbaiki ACST. Dari mana? Mulainya dari bukunya dulu dong. Kalau bukunya sudah sehat, kan bisa kemana-mana. Bisa pinjem bank, bisa naikkan leverage lagi nanti, bisa terbitkan bond, bisa roadshow kemana-mana. Bisa, tapi bukunya harus bagus dulu. Nah, gimana caranya supaya bukunya bagus? Lah, utangnya segede gini. Kan nggak bisa kalau utangnya segede gini. Modalnya kecil. Berarti utangnya harus dilunasin dong. Iya, ya paling pertama PR-nya harus dilunasin utang. Lalu, uang ini mau memperbaiki buku. Dari mana Anda sekalian, hai para investor, kok bilang, wah, RI untuk ngelunasin utang tuh jelek. Lah, kalau perusahaan yang lagi belangsak begini utangnya banyak, kalian bilang jelek, nggak boleh ngelunasin utang, lalu ini utang mau dilunasin pakai apa? Ya nggak bisa lah. Teman-teman mesti ketahui, perusahaan itu dapat uang masuk, inflow. Kalau teman-teman baca laporan cash flow, uang masuk itu asalnya hanya ada 3 cara nih. Pertama, dari dia jualan sesuatu, dia punya uang. Kalau dia laba atau nggak laba, cash flow-nya bagus, dia tetap dapat uang masuk gede. Itu dia dapat uang, bisa buat ngelunasi utang. Oke ya. Selain itu, yang kedua adalah dia utang. Dia utang ya. Berarti dari pendanaan ada uang masuk. Utang bank, utang apa, ada uang masuk. Yang ketiga, ya dari pemodal. Dari pemegang saham. Sekarang kasus ACST, bisnisnya jelek. Nggak mungkin dia dapetin saham mengandalkan dari pendapatan. Sudah nggak bisa. Yang kedua, dari hutang. Lah, utangnya gede, masa emang ngutang lagi? Yang ketiga, nah ini ketiga dan satu-satunya yang bisa dikerjakan saat ini ya RI. Artinya apa? Pemegang saham suntik duit menggunakan RI buat perbaiki bukunya supaya dia bisa lunasin utang. Nah, kalau model begini Anda bilang, nggak, pokoknya kalau RI ngelunasin utang itu jelek. Artinya Anda nggak ngerti bisnis, artinya Anda nggak ngerti bagaimana satu perusahaan itu diperbaiki. Ya, sekarang saya kasih tahu, kalau ACST itu RI-nya buat bayar utang itu bagus sekali buat saya. Kenapa? Karena bukunya setelah ini akan bagus sekali. Nah, apa yang dilakukan ACST adalah benar, nanti akan ada RI, RI-nya besar, yang didapat uangnya tuh 1,6 triliunan. 1,6 triliun itu buat apa? Buat ngelunasin hutang ini. Jadi ini nanti hutangnya tinggal 400 miliar. Equity-nya menjadi 1,6 triliun. Utangnya 400 miliar, modalnya 1,6. Artinya nanti debt to equity ratio tinggal 0,4. Kelihatan sehat ya, udah sangat sehat nih, udah bagus. Dia bisa utang bank lagi, bisa terbitkan bond lagi, bisa konsorsium dengan siapa, ngerjain proyek-proyek gede, bisa. Nah, itu yang teman-teman perlu ketahui ya. Jadi memang nothing spesial, kecuali di sini ada Astra, ada United Tractor, mereka mau lakukan pembenahan, lakukan reformasi di perusahaan ini. Selangkah awalnya adalah right issue untuk lunasi hutang. Oke, saya lanjutkan. Nah, sekarang gimana strategi kita? Oke ya, tadi kan saya sudah cerita panjang lebar tuh. Jadi ACST itu RI memang untuk bayar hutang, ya. RI buat bayar hutang. Artinya apa? Artinya ini emiten butuh investor eksekusi RI dong. Kan ini United Tractor atau si ACST kan butuh duit ceritanya.
terus dia mau RI, ya kan? Artinya yang dibutuhkan apa? Yang dibutuhkan duit. Makin banyak investor yang beli saham RI, makin mudah dapat duit kan? Ya kan? Nah, jadi kira-kira itu aja strateginya. Jadi ini kita baca bahwa, oh, si ACST ini memang butuh duit investor. Jadi dia bagaimanapun dia akan endorse, dia akan enhance kondisi market. Nah, bagaimanalah itu ya kira-kira? Pokoknya kira-kira arahnya tuh nanti RI ini berhasil. Berhasilnya bagaimana? Banyak investor yang mau tebus saham. Itu kunci strategi kita ya. Teman-teman catat itu dulu. Oke, gimana strategi kita? Tadi yang saya jelaskan tadi itu teman-teman itu punyanya ACST ya. Saya tidak perlu ulang lagi ya. Jadwalnya tadi sudah saya jelaskan, harga tebus sudah saya jelaskan, rasio-rasio sudah saya jelaskan ya. Kalau teman-teman masih lupa tinggal ditonton lagi tadi. Tapi yang saya detail tadi punyanya ACST ya. Nanti HMETD-nya itu teman-teman dapatnya ACST strip R. Kapan cum rate-nya? Cum rate-nya tanggal 26 Agustus itu besok. Jadi teman-teman kalau besok beli sahamnya, beli ACST, nanti pada saat tanggal 31 Agustus teman-teman dapat namanya ACST strip R di portofolio Twing otomatis dan itu gratis. Itu bisa dijual belikan dan itu ada harganya. Harganya berapa? Nanti dulu, nanti ada Excel-nya. Saya bikin. Oke? Oke, gimana strategi kita? Nah, ini dia ya. Ini ada poin penting di prospektusnya ACST yang teman-teman bisa lihat. Ini ada di halaman berapa gitu, teman-teman nanti bisa baca. Buat teman-teman yang mau prospektus ini, teman-teman bisa join ke Demokrasi Saham, install Telegram, join ke @demokrasi saham group punya saya. Di situ nanti saya kasih prospektusnya sambil kita diskusi lanjutan. Oke ya. Saya baca di sini. Apabila seluruh HMETD yang ditawarkan dalam put 2 ini, maksudnya saham RI yang ditawarkan itu dilaksanakan seluruhnya oleh pemegang saham perseroan. Nih, daftar pemegang sahamnya kan masih banyak ya. Karya Supra, Cross Plus, Lokacipta, Value Partner, Reksadana Syariah, Masyarakat, bla bla bla, masing-masing proses kepemilikan. Nah, anak usahanya United Tractor nih, PT Karya Supra Perkasa, ini sekaligus KSP ini sebagai pengendali. Ini grup Astranya tuh ini, PT KSP. Yang lain-lain ini memang pemegang saham lama. Nah, tadi kembali lagi ke strategi kita. Sekarang ACST maunya si United Tractor nih, semua kan maunya semua ini kan tebus saham dong. Maunya ACST ini semua ini beli saham R dong. Loh kok begitu Pak? Iyalah, lah kan dia butuh duit. Supaya RI-nya sukses, supaya bisa bayarin utang. Begitu kan kira-kira kan? Iya, jadi nanti kondisi yang akan terjadi di market kira-kira akan diarahkan semua orang tuh akan tebus gitu loh. Ya. Nah, akan tebus maka nanti ini sebelum RI, sesudah RI nanti kepemilikan akan tetap begini, Tapi nah ini ada tapinya nih. Dalam hal itu berarti jika misal HMT ini ditawarkan pun hanya dilaksanakan oleh KSP, misal nomor 2 nggak tebus, nomor 3 nggak mau tebus, nomor 4 nggak mau beli, nomor 5 nggak mau tebus, semuanya nggak mau tebus, maka KSP akan ambil semuanya. 100% akan diambil. Artinya apa? Artinya memang sudah ada pembeli siaga, KSP sudah siap-siap duit 1,6 triliun. Nih, uangnya sudah ready nih, 1,6 triliun. Pokoknya kalau kalian nggak mau tebus, akan saya tebus semua. Sudah digituin nih, market hari ini sama KSP sudah digituin. Artinya dia pembeli siaga semuanya. Kalau semua nggak tebus nanti, terakhirnya nanti ya setelah RI, KSP itu posisinya 94%. Mayoritas dia. Masyarakat tinggal 2%. Kecil aja. Hah? Cakep ya, menarik ya? Gitu. Jadi KSP ini sekarang, masyarakat, kita mau RI, kalian mau nggak? Kita kasih nih harga per lembar 262. Kalau mau silahkan tebus. Kalau nggak mau semuanya nggak mau, kita mau tebus semua. Jadi gitu. Oke. Nah, RI-nya ACS itu ini ya. Jadi teman-teman kalau beli 1000 lot, dapatnya bukan 8.000, tapi lebih tepatnya 8.178. Ini sesuai rasionya. Jadi nanti yang twing itu di portofolio teman-teman tuh ini yang muncul. Jumlah lotnya ini kalau Anda beli 1000 ya. Kalau beli 100 tinggal dikurangi aja lah. Tinggal disesuaikan aja. Kalau beli 2000 tinggal disesuaikan. Kira-kira begitu ya. Risk rewardnya. Oke teman-teman, sekarang risk and reward ini kosong. Kenapa? Karena ini hitung-hitungan Excel. Saya sudah buatkan Excel. Nanti Excelnya saya bagi ya. Saya buka dulu file Excelnya. Oke, ini ada 4 kotak ya. 4 kotak. Ini ada hitung-hitungan. Ini apa? Nanti teman-teman lihat. Di sini nanti yang menarik. Oke. Ini ada 4 kotak. Pertama, pre-put ini maksudnya put penawaran umum tahap. Jadi ini maksudnya RI.
Ini kondisi saham sebelum RI. Hari ini penutupan kan 436 ya. Terus kemudian ini saham yang dikeluarkan, saham baru yang dikeluarkan. Ini sesuai dengan prospektus. Nanti teman-teman baca di prospektus, total saham yang dikeluarkan tuh 5 miliar sekian-sekian. Jadi market cap-nya 1,4. Sorry, yang didapat tuh hampir 1,5 triliun, bukan 1,6. Tadi saya salah ya. Harga tebusnya ini jumlah saham ini, maka dana yang didapatkan kalau saham ini semua diterbitkan, semua ditebus nanti, pasti ditebus. Karena kalau orang nggak mau tebus, maka KSP akan tebus. Total dana yang didapatkan sekitar 1,5 triliun kurang sekian rupiah ya. Ini saham hasil put. Nah, teman-teman ada satu hal yang teman-teman perlu ketahui, jarang sekali dibahas juga, ada namanya harga teoritis. Harga teoritis itu gini teman-teman. Ini di prospektus ada. Nanti dalam prospektus teman-teman search aja teoritis gitu. Harga teoritis itu peraturan OJK bahwa kalau ada right issue, harga right issue itu tidak sama dengan harga market. Kan ini jauh banget ya. Harga right issue 262, harga marketnya 436. Itu nanti setelah right issue ini dilakukan, setelah ini dilakukan, maka harga sahamnya tuh tidak bisa mengikuti harga market, tapi menggunakan harga teoritis. Harga teoritis tuh rumusnya kira-kira ini, jadi market cap ini ditambah market cap ini digabungkan, lalu dibagi dengan jumlah saham total yang beredar. Jadi di rata-rata lah kira-kira gitu. Jadi rata-rata ini dijumlah di rata-rata itu namanya harga teoritis. Ya, harga teoritis itu kapan diaplikasikan? Harga teoritis itu diaplikasikan saat X-rate. Tadi kita sudah ada ya, X-rate-nya kan tanggal 27 ya. Jadi nanti, misal besok kan tanggal 26, cum rate. Besok misal harga ACST nggak bergerak. Jadi asumsi saya besok ACST nggak naik, nggak turun. Penutupan tetap 436. Kan cum rate tanggal 26. Besoknya waktu X-rate, harga di market itu sudah tidak 436 teman-teman. Lu masih berapa harganya? Harganya nanti harga dihitung ulang oleh bursa, namanya itu harga teoritis. Harganya berapa? Sudah saya hitungkan di sini, 281. Rumusnya ada di sini ya. Ini ada rumus teman-teman. Nanti teman-teman ulik-ulik sendiri aja nanti. Ini nanti saya bagikan. Kira-kira market cap-nya ini digabungkan terus dibagi dengan jumlah saham baru. Ini jumlah saham barunya 6 miliar. Nah, tahu-tahu nanti tanggal 27 jangan kaget. Harga penutupan tanggal 26 kan 436. Tanggal 27 tahu-tahu 281 anjlok. Ya memang begitu. Itu namanya RI. Kalau harganya terlampau jauh tuh ada namanya harga teoritis. Tapi tunggu dulu. Apakah kita loss? Enggak. Nih ya, saya kasih tahu ya. Contoh nih ya, simulasi. Teman-teman beli besok 1000 lot di harga 436. Modal teman-teman tuh 43.600.000. Oke, 43.600. Pada saat tanggal 27 ya, harganya jadi 281. Porto teman-teman tinggal berapa? Nih, ya. Ini option jika harga marketnya 281, ya. Ya, ke 281 nanti porto teman-teman ya, porto teman-teman X-rate pada saat X-rate itu menjadi 28 juta. Menjadi 28 juta, teman-teman loss kan? Loh, 43 tinggal 28, ruginya saya banyak banget. Loss. Oke, nanti dulu ya. Teman-teman dapat yang namanya R nih. Dapat R-nya. Tapi R-nya ini memang tidak tanggal 27. Tadi kan ada distribusi HMETD. Distribusinya tadi tanggal 31. Jadi nanti teman-teman, selama tanggal 27 sampai tanggal 31 itu teman-teman ada waktu tunggu. Mungkin portonya teman-teman sementara minus. Tapi sebenarnya teman-teman sudah dapat R. Berapa jumlah R-nya nih? Jumlah R-nya kalau saya total tuh 15 juta. Ini dari mana ngitungnya? Dari harga R. Ya. Ini asumsi nanti misal sampai tanggal 31. Tanggal 31 kan R-nya masuk di porto nih. Sampai tanggal 31 ternyata harga ACST nggak bergerak, tetap 281. Maka portonya teman-teman yang isinya ACST itu 28 juta. R-nya, nah teman-teman nanti di porto ada ini. ACST R-nya isinya 15 juta. Itu dari mana? Dari harga ini. R-nya nanti pasti harganya 19. Kalau harga marketnya segini. Ini hitungnya dari mana Mas S? Ngitungnya harga R itu selalu harga market dikurangi harga tebus selisihnya. Itulah harga R. Jadi harga R-nya 19, jumlah lotnya Bapak Ibu ini. Ya, kalikan aja 19 kali 8178 dikalikan 100 lembar. Pasti 15 juta. Nah, nanti pada saat tanggal 31, setelah R ini masuk, porto Bapak Ibu nggak loss. Lihatin, 28 ditambah 15, ini saya tambahkan 43598 tuh, 43600. Nggak ada risiko. Sama. Ya, oke. Nah, sekarang menariknya di mana dong Mas AS? Udah dapat R tapi ternyata nggak ada untungnya. Nanti dulu.
Ini poin menariknya. Poin menariknya, kan tadi strategi saya apa? Strategi saya, ini market somehow ya akan dibikin, di endorse, di enhance, entah gimana lah pokoknya supaya investor tebus kan? Bener kan? Supaya investor tebus kan? Supaya menarik kan RI ini, supaya RI ini sukses kan? Nanti ini akan dibikin seperti IMAS atau IMJS, di mana pada masa perdagangan R atau sebelum penebusan itu harga induknya ditarik naik. Ya. Nah, Anda kan nanti dapat ini tanggal 31 kan, terus tanggal 1 sampai tanggal 8 tadi jadwalnya tuh kan perdagangan R. R ini bisa dijual belikan. Nah, pada saat periode 1 sampai tanggal 2, dari tanggal 1 sampai tanggal September, itulah saya expect harganya ACST akan ditarik naik. Kenapa Mas saya tarik naik? Entah yang narik siapa, entah retail rebutan, entah siapalah, pokoknya itu akan ada invisible hand. Market ini kan isinya invisible hand ya. Akan ada invisible hand sehingga RI ini menjadi menarik sehingga banyak orang tebus saham. Akan ditarik. Keberapa lagi? Entah keberapa lagi. Syukur-syukur bisa balik ke harga penutupan ini, 436. Atau di atas ini, entah keberapa. Ya, let's say kita nggak usah jauh-jauh lah ya, nggak usah jauh-jauh. Ditarik ke 436 aja. Ya, misal dari 281 tarik lagi naik, panik buy kayak beberapa hari terakhir ini, tarik ke sini. Menjadi 436, skenario optimis ya, menjadi 436. Berapa porto kita? Nah, ini sudah saya hitungkan di sini. Kalau harga marketnya ACST menjadi 436 lagi, maka porto Anda yang isinya ACST kembali modal 43.600 ya kan? Kan belinya 1000 lot. Yang menarik, Anda punya R gratis ini. R Anda harganya menjadi 174. Kok bisa? Ya bisa karena kalau induk naik, R pasti naik. Harganya akan selalu ini dikurangi ini. 174. Harganya 174, jumlahnya 8.000 sekian lot. Kalau Anda jual itu 142 juta. Jadi total Anda 185. Anda cuan 142 juta udah. Ya. Balik ke harga asal aja ke harga waktu Anda beli ya. Itu Anda cuannya sudah 142 juta. Ini kalau segini, kalau ditarik lebih tinggi lagi, misal 460, berapa coba kita lihat. Tuh, Anda cuannya nih 161 juta ditambah lagi 3 juta di sini. Induknya Anda juga cuan, ininya gratisannya cuannya lebih gede. Ini kira-kira kalau teman-teman ingat ya, teman-teman yang senior di market nih, kalau yang baru-baru, yang baru join mungkin belum pernah mengalami waktu back put pertama kali, waktu mau diambil Bank Banten pertama kali itu ya, wah itu gila-gilaan kan itu, sampai wah. Jadi saya waktu itu juga, saya ingat saya cuma modal 50 juta jadi 200 juta atau berapa, itu mirip-mirip kayak gini. Strategi saya yang mirip kayak gini. Ini yang saya kasih ke teman-teman juga ini. Oke ya. Ini optimis kalau ditarik ke sini lagi. Super optimisnya entah keberapa lagi ditarik. Kalau ditarik makin tinggi lagi, makin gila lagi nih profitnya. Sekarang skenario pesimis. Oke ya, skenario pesimis. Skenario pesimis adalah dari 281 ditarik juga tapi nariknya nggak tinggi-tinggi. Cuman sampai 300 doang nariknya. Kenapa ditarik? Ya biar investornya tertarik. Wah ini harganya naik nih. Kita tebus deh nanti kita jual di harga market. Gitu loh maksud saya ya. Coba kan skenario pesimis saya ditariknya cuma ke 300 saja. Berapa? Nih. Dapatnya ini. Induknya Anda menjadi 30 juta ya. Kemudian R-nya menjadi 31, totalnya 61. Anda masih cuan nih. Cuannya berapa? Ini selisih aja nih. 61 kurangi 43. Masih cuan 50% Anda. Padahal Anda beli 436. Terus turun ke 281, ditarik ke harga 300 saja. Anda masih cuan 20 jutaan. Hampir 20 juta ya. Terus skenario worst. Menurut saya ini nggak akan terjadi lah. Ya, tapi tetap saya kasih tahu. Worst ini biasanya bukan model-model RI ini. Worst ini biasanya RI-nya bencok. Atau RI-nya orang yang pengen mau jadi pengendali penuh kayak Kokmin Bank. Itu dia memang RI untuk strategik aja. Dia nggak butuh dana masyarakat itu biasanya harganya setelah perdagangan itu ditekan sesuai dengan harga tebus. Jadi orang-orang pada nggak mau tebus. Saya rasa ACST nggak akan dibawa ke sini. Kenapa? Karena ACST maunya masyarakat tebus kok biar dia dapat duit. Walaupun dia juga siap duit, tapi dia maunya masyarakat tebus. Pasti di-enhance either pesimis atau ke optimis atau ke super optimis. Kalaupun worse ya,
Wildcard was risiko Anda 16 juta loss. Dari 43 juta ini 16 juta loss. Tapi perjalanan dari 281 ke 262 kan panjang kan? Nggak tahu-tahu Anda di sini Anda pasrah. Ya kalau turun Anda tinggal jual aja. Risiko Anda cuma segini kok. Gitu. Oke teman-teman, inilah yang menarik di ACST. Mudah-mudahan nanti berjalan sesuai target. Kalau target saya tetap optimis. Saya orangnya optimis, biarin saja. Orang bilang apa, saya tetap optimis ya. Target saya optimis ke minimal pada saat perangan RI nanti ke 436. Jadi yang beli di harga ini pun cuannya segede gini ya. Segede gini. Apalagi yang belinya kemarin-kemarin di bawah, cuannya makin tebal. Pertanyaannya Mas AS beli di harga berapa? Saya beli di harga bawah kemarin karena saya tahu dari awal. Teman-teman IC juga dari awal. Mas AS kok nggak kasih tahu-tahu kita? Kalau teman-teman mau dapat privilege informasi ya teman-teman gabung ke IC lah. Teman-teman nggak mau gabung, disuruh gabung bilangnya, Pak Panin fee-nya berapa fee broker? Aduh, Anda mau sukses, Anda mau untung jutaan, masih mikirin fee yang selisihnya 0,00 sekian persen. Jadi saya malas juga mau melayani. Padahal gabung di IC gratis, nggak ada biaya bulanan, nggak ada biaya apapun. Anda yang di luar aja gabung sebulan diminta 2 juta, 3 juta, Anda mau. Di sini yang nggak ada biaya apapun masih tanya fee broker berapa. Aduh, jadi saya malas gitu loh ya. Kalau Anda mau privilege, Anda mau diskusi dengan saya PM tiap hari, Anda gabung IC lah, orang gratis kok. Nah gitu ya. Saya dengan teman-teman IC, saya belinya di harga bawah. Memang saya di harga bawah. Gitu. Ya, hari ini pun, belum dapat RI pun, cuan saya udah di atas 60% dari ACST saja. Gitu. Karena saya sudah tahu ini dari awal. Dan teman-teman IC juga punya privilege itu. Nanti saya ada buktinya ya. Nanti saya akan kasih. Oke, itu risk and reward-nya ya. Oke, kira-kira seperti itu teman-teman. Ini video ACST. Terus yang terakhir ini saya kasih video. Ini adalah saya kan janji mau bikin live trading. Kan gitu ya. Saya janji mau bikin live trading. Kalau live investasi kan aneh ya, investasi kan lama tidak bisa live. Cuman saya masih mikir live trading saya tuh bagaimana, karena nggak mungkin gratis. Kalau gratis percuma, ngapain di demokrasi saham aja gitu kan. Kalau memang benar-benar nggak mau gratis ya nanti akan saya diskusi dengan teman-teman. Teman-teman mau kasih saya apa supaya saya bisa bikinkan grup live trading yang pasti nggak akan gratis. Karena kalau gratis nggak akan efektif. Saya mau teman-teman yang memang mau effort, mau penuhi syarat, mau serius ya itu masuk. Terserah mau gabung IC lah, mau kirimin saya kue lah, mau kasih saya duit lah, mau apalah terserah. Saya nggak tahu, nanti kita pikirin sama-sama. Tapi ini sebenarnya ini persiapan saya live trading. Jadi ini live trading waktu saya beli ACST beberapa hari yang lalu. Saya rekam doang, waktu itu tidak live. Berikutnya ya. Nah ini videonya ya. Teman-teman silahkan menonton. Setelah video ini langsung saya tutup video strategi RI ini. Mudah-mudahan teman-teman cerdas. Teman-teman menjadi pinter untuk RI-RI selanjutnya. Bisa early ya. Bisa early detection. Bisa susun strategi lebih awal. Oke teman-teman. Mudah-mudahan bermanfaat. Sukses selalu buat teman-teman semua. Halo, selamat pagi rekan-rekan semua. Ya, sesuai permintaan dari teman-teman ya, hari ini saya bikin video live trading ya, trading bareng. Sebenarnya core saya bukan trading, tapi karena diminta. Tadinya saya mau investasi bareng. Kalau investasi bareng agak-agak aneh ya, karena investasi itu waktunya panjang. Padahal saham yang dibeli ya saham-saham yang selalu saya bahas itu, nggak ada yang lain. So ya, oke lah, kita coba live trading. Pertama pertimbangannya karena saham yang saya beli ini masih dalam tahap awal ya, tahap akumulasi untuk saya sendiri juga, plus likuiditasnya juga kecil, jadi saya belum bisa buka bareng-bareng. Nah, teman-teman tinggal lihat video ini bagaimana cara saya memanfaatkan momentum yang ada untuk lakukan trading. Ingat teman-teman, trading itu nggak melulu fundamental. Memang benar kita harus pilih fundamental yang baik, tapi kita harus manfaatkan momentumnya juga ya. Jadi di mana ada momentum yang baik itu yang kita pilih. Kali ini saya mulai masuk ke saham ACST ya. Ini ya, Aset Indonusa. Ini perusahaan konstruksi ya. Konstruksi jalan tol. Aset Indonusa nih anak perusahaannya Astra. Ya, anak perusahaannya Astra. Kemudian, bukan anak perusahaan Astra, tapi cucunya ya, cucu atau cicitnya. Jadi dia anaknya United Tractor. Ya, posisinya di bawah United Tractor. Kemudian apa momentumnya?
momentumnya adalah dia melakukan right issue dengan rasio sangat besar sekali rasionya, dan sisi menariknya di situ. Nah, saya tidak akan bahas rasio RI yang besar itu, nanti akan saya bahas di video terpisah. Saya akan kupas tuntas di video terpisah. Tapi kira-kira ini yang sedang saya beli ya. Saya hari ini saya baru mulai beli karena tadi pagi panik buy, jadi saya pasang beberapa bid saya belum dapat, tapi saya sudah dapat totalnya 50 jutaan di harga ya ini antara 268 270 di sini. Ya, di harga situ. Sebentar ya, coba saya lihat ya. Ini kebetulan saya pakainya handphone. Saya pakai handphone untuk tadi order ya. Saya nggak pakai apps yang ada di situ. Ini untuk order, saya tadi pakai handphone. Nanti teman-teman bisa lihat ini posisi yang saya sudah buy. Posisi saya sudah buy ya. Saya coba buka pakai OLT ya, buka pakai OLT biar teman-teman bisa lihat. Oke teman-teman, biar gampang saya bukanya di laptop saja ya. Di OLT laptop saya, ini akun saya. Oke, kita tunggu loading. Oke, tadi ACST ya. Ini harganya. Coba saya masuk ke order. Sebentar. Masuk ke order. Ya, saya antri di 260, 262, 264 tadi pagi nih, nggak dapet ya. Belum saya withdraw. Tapi yang ini kayaknya saya withdraw aja, nih terlalu jauh ya. 260 juga saya withdraw, saya tinggalin 264, kali-kali masih dikasih nanti. Tapi anyway saya sudah match nih, 272, 280 juga sempat match, 268 saya masih akumulasi nih di bawah ya. Total saya dapat sekitar 50 juta sih pagi ini. Oke.